Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari grup 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai pengenalan troubleshooting. Perkenalkan, nama saya Nefrisya Lumbantobing, grup MI 18C. Perkenalkan, nama saya Rian Habis Lubis, saya dari grup MI 18C. Nama saya Putri Diana Nasution, saya dari grup MI 18C. Perkenalkan, nama saya Siti Rindia, grup MI 18C. Perkenalkan, nama saya Ridwan Purnama Panjaitan, saya grup MI 18C. Perkenalkan, nama saya Wirima Syanturi, grup MI 18C. Saya akan menjelaskan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul pengenalan troubleshooting. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, dan proses penghilangannya penyebab potensial dari sebuah masalah. Fungsi troubleshooting adalah untuk mencari masalah dan menemukan masalah serta belajar cara mengatasi masalah. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi atas dua, yaitu satu troubleshooting hardware dan kedua troubleshooting software. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lainnya. Meski tidak menutup kemungkinan juga gejala-gejala lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software tapi juga troubleshooting hardware. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai pengenalan troubleshooting. Cara mengatasi troubleshooting standar pada komputer bisa dikatakan pertolongan pertama pada komputer yang terjadi masalah analisa troubleshooting tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya bisa simak solusi troubleshooting hardware pada PC komputer. Troubleshooting dilakukan jika terdapat gangguan-gangguan sebagai berikut. Yang pertama, masalah virus, dan yang kedua, komponennya rusak sehingga file sistem operasi terhapus, dan yang ketiga, kesalahan dalam register ketika mengedit atau regedit, dan yang keempat, tidak terkoneksinya hard disk ke sistem, dan yang kelima, sistem operasi error, dan yang keenam, kapasitas file melebihi sehingga memorinya melemah, dan yang ketujuh, tidak terkoneksinya kabel data hard disk dengan mainboard. Yang kedelapan, konektor power tidak terhubung ke komputer. Yang kesembilan, power supply bermasalah atau rusak, dan yang terakhir, slot pada mainboard kotor. Melanjutkan pembahasan dari teman saya di bagian C, yaitu teknik troubleshooting. Saat kita melakukan troubleshooting PC, ada dua teknik troubleshooting yang harus kita lakukan dan kita ketahui, yaitu teknik forward. Pada teknik forward, kita melakukan pendeteksi masalah sederhana pada saat PC dan dilakukan saat PC selesai dirakit, tentu belum dihidupkan atau belum dialirkan arus listrik. Misalnya, menerima hubungan kabel dari power supply ke short motherboard. B. Teknik backward. Pada teknik backward, kita perlu melakukan pendeteksi masalah atau problem pada PC. Setelah PC dihidupkan atau dialirkan arus listrik, misalnya komputer tidak bisa dihidupkan saat tombol ditekan. Saya akan membawakan bagian D, yaitu analisis pendeteksian masalah. Analisis pendeteksian masalah dapat dilakukan setelah komputer dihidupkan. Dengan kata lain, kita akan melakukan troubleshooting PC dengan teknik backward. Untuk lebih mudah dalam pendeteksian masalah pada komputer, silahkan simak artikel berikut ini. Yang pertama,
Analisis pengukuran. Pendeteksian masalah dengan cara mengukur tegangan listrik. Analisis pengukuran menggunakan alat bantu multitester untuk mengukur tegangan listrik. Contoh, mengukur tegangan yang diberikan oleh power supply ke komponen lain. Yang kedua, analisis suara. Pendeteksian masalah menggunakan kode suara atau beep yang dimiliki oleh BIOS dan dapat didengar lewat speaker. Pastikan speaker telah terpasang. Yang ketiga, analisis tampilan. Pendeteksian masalah berdasarkan pesan error yang tampil pada layar monitor. Contoh, pada saat komputer dinyalakan, tampil pesan keyboard error. Maka, bisa dipastikan letak permasalahannya ada pada keyboard. Berikut adalah macam-macam troubleshooting pada BIOS. Yang pertama, komputer mati. Yang kedua, layar tidak mengeluarkan gambar. Yang ketiga, komputer mengeluarkan bip berulang. Yang keempat, keluar layar biru saat booting. Kelima, komputer tidak mau. Pertama, komputer mati. Ciri-cirinya saat dihidupkan tidak ada tanda-tanda menyala. Kipas prosesor mati, lampu LED indikator tidak menyala. Penyebabnya kemungkinan besar motherboard tidak mendapatkan arus listrik. Yang kedua, layar tidak mengeluarkan gambar. Ciri-cirinya komputer dan monitor dalam kondisi hidup, tetapi monitor tidak mengeluarkan gambar. Lampu indikator pada monitor berwarna orange atau berkedip-kedip tergantung jenis monitornya. Penyebabnya masalah antara konektor monitor dengan VGA. Ketiga, komputer mengeluarkan bip berulang. Ciri-cirinya suara bip berulang-ulang dan komputer tidak mau booting. Penyebabnya masalah pada modul RAM. Keempat, keluar layar biru saat booting. Ciri-cirinya saat booting keluar layar biru. Penyebabnya masalah pada transfer data pada hard disk dan motherboard. Kelima, komputer tidak mau. Yang kelima, kita pastikan cek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Kedua, pastikan kita cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak jika memakai stabilizer. Yang ketiga, pastikan cek kabel power pada CPU. Yang keempat, jika masih belum hidup atau tidak menyala, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MI2. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu macam-macam troubleshooting pada BIOS. Ada CD atau DVD ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya terjadi karena CD ROM jarang dibuka dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari monitor ke roda gigi mengendur pada saat motor bergerak membuka pintu. CD terjadi slip dan pintu susah dibuka. Solusinya, ambil sebuah paperclip, luruskan, lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya. Dorong hingga pintu berhasil terbuka. Sarannya, sebaiknya jangan biarkan CD-ROM selalu kosong. Pastikan paling tidak masukkan CD blank agar motor CD-ROM tidak macet. Baru ada troubleshooting, monitor berubah-ubah warna. Kerusakannya terjadi pada RNGB monitor. Kemungkinan besar ada patrian atau solderan yang terlepas dari kabel data monitor, tidak terkunci dengan baik ke VGA. Cara mengatasinya, reservasi monitor, kencangkan kabel data ke VGA. Baru ada sistem tidak mengenali hard disk baru. Solusinya, pastikan hard disk sudah mendapatkan power supply dari PSCV. Lalu pastikan setting master dengan slab hard disk tepat seperti yang diinginkan. Perhatikan juga pemasangan kabel IVT pada hard disk.